Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nadirullah dari 1012, dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah informatika. Sejarah informatika dimulai saat Alexander Graham Bell menemukan telepon genggam pada tahun 1875. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Aulia Putri dari kelas 1012. Di sini saya ingin menjelaskan dampak sosial informatika yang terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dari jarak yang jauh. Dampak negatifnya seseorang jadi anti bersosialisasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi. Di sini saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras, mainframe dan mini komputernya yang muncul. Misalnya IBM, Hitachi atau Univac dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC atau personal komputer dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar. Industri perangkat keras mulai tumbuh, bukan hanya komputer saja, tetapi semua peripheral seperti printer, alat input atau output lainnya. Nilai valuasi atau harga dari suatu perusahaan rintian dilihat dari value yang mereka berikan. Berbeda dengan bisnis pada umumnya yang melihat dari seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan pada suatu periode. Beberapa indikator dari besarnya value tersebut dapat dilihat jumlah pengguna layanan tersebut dari jumlah investasi yang diberikan oleh para investor pada perusahaan rintian tersebut. Nilai valuasi tersebut menjadi sebuah ukuran untuk yang dapat digunakan untuk menjual kepemilikan atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nadirullah dari 1012, dan kali ini saya akan membahas tentang aspek hukum informatika. Perangkat merupakan hasil dari pemikiran manusia, sama seperti buku dan karya lainnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai perangkat lunak karena memiliki kekayaan intelektual. Pasti kebanyakan orang menggunakan cara yang ilegal atau pembajakan untuk mendapatkan perangkat lunak. Berikut ini adalah jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah lisensi komersial. Lisensi ini adalah lisensi yang paling mengikat. Sama seperti namanya, lisensi ini biasanya untuk perangkat lunak yang berbayar. Adalah lisensi gratis atau freeware. Sebagai perangkat lunak, biasanya disediakan secara gratis. Namun, hanya karena gratis bukan berarti tidak ada batasan dalam lisensinya. Ketiga adalah lisensi open source. Lisensi ini memperbolehkan pengguna untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sampel program yang dipakai untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dan terakhir adalah lisensi domain publik. Jenis lisensi ini di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak diberikan kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Agustin dari kelas 1012. Peran informatika untuk masa depan. Kreativitas dan informasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Dengan adanya informatika, diharapkan kita sebagai manusia dapat mempelajari dan dapat menerapkan penggunaan teknologi komputer secara efisien dan efektif untuk mengolah atau mentransformasi data serta melakukan suatu proses logik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Aulia Putri dari kelas 1012. Di sini saya ingin menjelaskan karir dan studi lanjut di bidang informatika. Saat ini sudah tidak aneh apabila ada seseorang yang berkarir di bidang pemanasan menguasai dampak sosial informatika dalam bentuk inteligensi bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Satu, karir di bidang informatika. Pada saat ini kebanyakan orang awam memahami informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi. Representasi objek ini
Transformasinya perangkat keras, perangkat lunak, ACNC, dan kecerdasan mesin di Eropa. Disiplin ilmu komputer disebut informatika. Di Amerika Serikat disebut computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir dari 1012. Saya ingin menjelaskan tentang pendapat Profesor Peter G. Denning, seorang peneliti termuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika. Suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas, yang keempat ciri khas tersebut sebagai berikut. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Mengodikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. 3. Mengodikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya mewujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. 4. Menetapkan standar kompetensi etika dan praktik berdasarkan peran informatika. Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu 2. Profesi yang syarat dengan informatika. 1. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. 3. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informatika. Informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenakan pada unit saat ini. Informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain, melahirkan bidang baru, agri-informatika atau informatika pertanian. Lahir dengan menerapkan informatika untuk mendukung bidang pertanian. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari terdapat 5 pilar, yaitu terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, dampak sosial informatika, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2. Asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika, yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEE telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari informatika. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2008 terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. 1. Computer Engineering. 2. Computer Science. 3. Information System. 4. Information Technology. 5. Software Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Purnamasari dari kelas 1012. Di sini saya ingin membahas sertifikasi di bidang informatika. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain seperti berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Sol Server, dan Azure, seperti sertifikasi terkait keprofesian seperti data dan data engineer. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android,